Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami sini. Dan kasih langkah Mundure kencote. baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali ya. Dimana tadi malam kita telah menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri, dimana pembalasan kebaikan seorang nenek yang merawat cucunya dengan baik dan benar, akan tetapi dibalas dengan membunuh neneknya sendiri. Siapa lagi kalau bukan Suniti Paring. Jeng 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 jeng. Dari kejadiannya tadi malam, alhamdulillah kita sudah mendapatkan ari-ari yang berwarna hijau yang diinformasikan oleh Nenek Daris agar kita untuk mencarinya dan akan ditanamkan di mana Suniti Paring itu melakukan perjanjian dengan Marta Kira, teman-teman. Akan tetapi di perjalanan tiba-tiba itu kita dihalangi oleh Suniti Paring. Dan di kejadian itu kebetulan Nenek Daris, neneknya Suniti Paring itu hadir juga untuk menasehati Suniti Paring. Ternyata apa, teman-teman? Nasihat itu tidak didengarkan sama sekali, justru malah Nenek Daris langsung ditusuk oleh si Suniti Paring. Aduh. Itu teman-teman, jika hati dan pikiran sudah dikuasai oleh iblis ya, menghalalkan segala cara, tidak pandang bulu siapa yang di hadapannya. Tetap istighfar ya, walaupun dalam keadaan apapun. Ya, saya doakan semoga sedulur semua dalam keadaan yang sadar selalu istighfar kepada Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kejadian itu teman-teman ya, kita kehilangan arah. Yang tadinya kita dikasih tuntunan oleh Nenek Daris, arahan kesini itu yang memandu itu Nenek Daris sendiri langkah kita. Tapi dengan leburnya Nenek Daris, kita berarti mencari informasinya itu susu dari nol kembali. Semalam sampai tersesat ya mas ya. Ya. Kita nggak tahu perjanjiannya Suniti Paring bersama Marta Kira itu ada di mana. Jika kita nggak tahu. Dan malam hari ini kita mulai membuka tabir itu. Doakan saja teman-teman, semoga permasalahan dendam Suniti Paring ini agar cepat terselesaikan. Amin. Karena saya rasa, wah kasihan banget lah. Memang Suniti Paring itu sudah kejam luar biasa. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih langkah mundur langkah kencote. Jangan lupa melakukan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Pasukan Anti skip iklan, tunjukkan eksistensimu. Ya, udah bisa. Gabung jangan lupa. Gabung. Langganan biar tidak telat. Bentar. Nampak kamu dik? Iya mas. Nampak ini di sini mas. Nyalakan kameranya yuk mas Pur. Udah mas. Tinggal aja mas kalau nggak ada hubungannya. Tadi manggil. Assalamualaikum. Apa yang kau katakan? Oh. Mohon maaf, Tuan Saka. Saya memerlukan informasi banyak darimu. Kau silahkan pilih salah satu teman saya agar komunikasi itu gampang dan bisa disaksikan oleh teman-teman saya. Apa kau bisa? Belum pernah. Saya bantu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Stop.
Sesuaikanlah badan. Saya bantu, Mas. Masuk. Stop. Ngeblur. Bisa kamu menggerakkan tubuh itu? Terima kasih banyak. Nyaman sekali. Mohon maaf, mungkin kedatangan saya mengagetkan kalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Alip Saka. Saya sering dipanggil Saka. Saya mengetahui kalian semua. Dan saya tahu tujuan kalian itu untuk apa. Sebenarnya, saya melihat atau memantau kalian semenjak kalian bertemu dengan Nenek Daris. Ya. Jadi, kedatangan saya menemui kalian itu ada hubungannya dengan Nenek Daris dan Suniti Paring. Apa yang kau ingin katakan kepada saya? Di sini, tentunya kau sangat kebingungan mengenai di mana tempat terakhir Suniti itu mati ataupun dikubur. Ya karena informasinya saya harus ke makamnya. Benar sekali. Sejatinya atau sejujurnya, yang mengetahui pasti mengenai Suniti sampai akhir hayatnya adalah saya. Dari dulu, semenjak Suniti hidup, saya sangat merasa kasihan. Dan saya sangat ingin merawat Suniti. Dan alhamdulillahnya, setelah Nenek Daris itu mati dan meninggalkan Suniti, saya dapat merawat Suniti sampai akhir hayatnya. Dan yang mengubur Suniti pun sebenarnya adalah saya. Dan asal kau tahu, gegernya di desa mengenai teror Suniti Paring itu belumlah seberapa. Sejatinya gegernya Suniti Paring itu sangatlah luar biasa. Terornya sangat menakutkan. Terornya sangat memakan banyak sekali korban. Yang sejatinya Suniti memiliki dendam terhadap keluarganya. Akan tetapi di sini seluruh desa itu, seluruh warga pun ikut terteror dan menjadi korbannya. Lantas nasib desa itu seperti apa? Semenjak adanya teror itu, seluruh warga sangat keresahan. Seluruh warga sangat terbatasi aktivitasnya. Masa di desa itu setelah pada maghrib sudah tidak ada kegiatan sedikit pun. Dan seluruh warga merasa terganggu. Sampai-sampai seluruh warga sudah sepakat untuk menggerebek atau menuntut kepada keluarganya Suniti, kepada kedua orang tuanya, kepada kakaknya, dan kepada kepala desa. Datanglah warganya kepada kedua orang tuanya untuk menghentikan pesugihan itu, agar teror Suniti ini sudah berhenti. Karena rumor yang menyebar, kabar yang menyebar luas di desa itu adalah adanya pesugihan yang dilakukan oleh keluarganya Suniti, oleh kedua orang tuanya Suniti.
yaitu Dikan dan Karmini. Dikan dan Karmini itu bapak ibunya. Benar. Jadi seluruh warga berbondong-bondong menghampiri rumahnya, menghampiri kediamannya untuk menginginkan menghentikan pesugihan ini dan untuk menghentikan teror yang dilakukan oleh Suniti ini. Karena di sini Dikan dan Karmini ini merasa tidak melakukan pesugihan itu, masih saja bersikeras untuk tidak mengakuinya. Karena memang benar orang tua Suniti itu tidak melakukan pesugihan. Akan tetapi kedua orang tuanya tidaklah tinggal diam. Kedua orang tuanya memiliki pikiran untuk memanggil seorang dukun yang sangat sakti di kala itu. Dukun itu bernama Darwin. Lalu datanglah Darwin ke rumahnya. Secara tidak langsung menginginkan untuk membersihkan kampung itu dan rumah dari Dikan itu. Pada saat membersihkan di rumahnya, Darwin berusaha sekuat tenaga. Di saat itu hanya ada sekitar 6 orang yang menyaksikan, yaitu Dikan, Karmini, kakaknya Sunita, dan juga Ardi suaminya atau sebagai kepala desa, Darwin, dan juga saya di situ karena saya tokoh penjaga hutan atau bisa disebut kepolisian hutan. Oh, dulu semasa hidupnya adalah kepolisian hutan. Benar sekali. Saya pun ada di tempat itu untuk menjaga lingkungan sekitar. Mulailah si Darwin itu melakukan ritual-ritualnya untuk pembersihan di rumahnya Dikan. Saat Darwin mulai membaca mantra, terdengar suara batuk di kamarnya Suniti. Kamar yang pernah ditinggali Suniti. Benar sekali. Lalu dilakukan terus menerus oleh Darwin sampai Suniti hadir di hadapan mereka. Semuanya terkejut, semuanya ketakutan, semuanya berlindung di belakangnya Darwin. Suniti itu mengucapkan berkali-kali, "Paring, paring, paring," sambil berbatuk-batuk. Pada saat Darwin memegang secangkir air dan akan disiramkannya ke Suniti itu, tiba-tiba Suniti itu menghilang entah kemana. Kami semua kebingungan mencari di mana Suniti itu. Tapi tiba-tiba Suniti itu berada di belakang Darwin dan mencekiknya. Dukun yang sakti mandraguna di kala itu dicekik oleh Suniti sampai tewas. Kedua orang tuanya Dikan dan Karmini lari terbirit-birit karena sangat ketakutan di situ. Sampai-sampai kedua orang tuanya masuk jurang dan tewas kala itu. Sebagai kepala desa dan suami dari kakaknya Sunita,
Dia juga tidak tahan takut di tempat itu. Dia pun lari terpirit-pirit. Si Hardi itu. Benar. Sampai dia mati, menabrak pohon, lehernya tertusuk. Itu berarti cerita ketika orang tuanya tewas itu. Benar sekali. Yang tetap tinggal di dalam rumah itu hanya ada saya dan kakaknya, Sunita. Pada saat itu kakaknya sedang hamil tua. Anaknya si Hardi itu. Benar sekali. Dia tidak lari dan dia tidak takut sama sekali dengan Sunita. Dia menangis di situ. Dia meminta maaf pada Suniti atas semua perlakuan yang telah dia lakukan terhadap Suniti. Saya tidak tahu di sini kenapa saya tidak diserang oleh Suniti. Mungkin saja semasa hidupnya setelah ditinggal oleh neneknya, saya yang telah merawatnya. Karena di situ timbul rasa kasihan terhadap saya ataupun bagaimana, saya tidak tahu. Tiba-tiba Suniti itu menghilang entah kemana. Dan di saat bebarengan Suniti itu menghilang. Kakaknya perutnya kerasa seperti mau melahirkan. Sakit. Benar. Oh berarti dalam keadaan hamil tua itu ya? Hamil tua. Di situ saya sangat kebingungan. Apa yang harus saya lakukan? Sedangkan suaminya sudah lari terbirit-birit karena ketakutan itu. Kedua orang tuanya pun sudah lari. Saya langsung berpikiran untuk membawanya. Kakak itu pergi membawa mobil bak saya. Dan saya diletakkan di belakang. Ada mobil tahun itu? Benar sekali. Mobil dinas? Mobil itu diberikan oleh pemerintah untuk saya. Inventaris ya? Inventaris, Mas. Saya akan bawa itu ke kota. Akan tetapi di tengah hutan di perjalanan menuju kota, seketika saya menengok ke belakang. Ternyata di situ, asal kau tahu, yang membantu proses kelahiran kakaknya adalah Suniti. Berarti Suniti di mobil itu? Di mobil itu? Benar sekali. Kakaknya melahirkan anak yang sama kembar. Printing sumpah. Iya Mas. Sama Mas. Astagfirullah. Baru saya berhenti dan turun menghampiri Sunita itu. Dan melihat kedua anak itu. Karena Sunita kehabisan darah. Sunita mati seketika di situ. Sebelum matinya Sunita hanya menitipkan pesan terhadap saya untuk merawat kedua anak ini dan jangan membeda-bedakan antara satu sama lainnya, karena Sunita takut kejadian yang sama seperti dirinya dan adiknya itu terulang oleh kedua anaknya itu. Berarti lahir kembar langsung yatim piatu ya? Benar. Cuma bedanya di sini, anak itu normal semuanya. Selamat. Benar. Kau yang merawat Saka? Saya yang merawatnya. Kenapa kau tidak berinisiatif? Kan saya dengar kan yang nenek Nis kan yang di desa itu sebagai dukun bayinya kan?
Di saat itu, Nenek Nis itu baru-barunya bunuh diri karena adanya teror Suniti Pari. Berarti di desa itu sampai banyak banget yang bunuh diri itu ya? Banyak sekali warga-warga yang ketakutan lalu mengambil jalan pintas, yaitu dengan cara bunuh diri. Tapi kebanyakan mereka yang bunuh diri terjun ke jurang. Dan dari disitulah saya merawat kedua anak itu dengan baik. Saya pun merasa tidak diganggu sedikit pun oleh Suniti Pari. Dan di desa itu terus-terusan diteror oleh Suniti Pari. Sampai-sampai desa itu tidak ada penghuninya sampai sekarang. Seperti yang kau ketahui. Tadi malam saya ke sana. Saya hanya ingin memastikan, ya memang benar apa yang kau ucapkan. Desa itu ada ratusan rumah, bangunan tua, tetapi tidak berpenghuni satupun. Benar. Karena para warga sudah sepakat memilih pindah dari tempat itu daripada tinggal di tempat itu, akan tetapi teror itu terus datang. Berarti begitu dahsyatnya si Suniti Pari itu ya? Benar sekali. Jujur saja, saya merasa kasihan terhadap Suniti. Semasa dia hidup, tidak ada satu orang pun yang peduli dengannya, kecuali neneknya. Jujur saja, saya yang merawatnya, karena saya merasa iba. Tidak ada satupun yang peduli dengannya. Mereka para warga menganggapnya orang gila. Mereka menganggapnya sampah. Sampai dikucilkan di tengah hutan. Sampai diusir dari desa itu. Kebetulan saya yang tinggal di hutan. Saya yang sering berada di hutan. Jadi Suniti saya rawat. Sampai akhirlah hayatnya Suniti. Tidak ada orang pun yang mengetahuinya. Kok berarti memakamkan Suniti benar-benar sendirian? Sendirian. Luar biasa kamu Sapa. Saya melakukan itu sendirian. Dan hanya sayalah yang mengetahui di mana Suniti itu dikuburkan. Dan malam ini kamu ingin menunjukkan itu? Benar. Saya ingin memberitahu dirimu di mana tempat kuburannya Suniti itu berada, karena saya melihat Suniti sampai sekarang itu sudah melebihi batas atas dendam yang dia miliki. Kenapa kau tidak mengatakan itu kepada Suniti langsung saja? Saya sudah mencoba berbicara terhadap Suniti, akan tetapi saya rasa Suniti yang sekarang bukanlah Suniti yang dahulu. Apa kau menyukainya? Sapa? Entah itu rasa suka ataupun rasa peduli saya terhadap Suniti, saya jujur saja saya tidak mengetahuinya. Tapi rasa ingin saya menolongnya itu sangatlah tinggi di dalam hati saya. Apakah Suniti memberikan effort yang baik untuk dirimu juga? Saya rasa Suniti pun peduli terhadap saya. Sekalanya saya berada di hutan, Sunitilah yang menyiapkan semua kebutuhan saya. Sunitilah yang memperingati saya jika saya belum makan, mengirim bekal kala saya berada di tengah hutan.
Baiklah, jika seperti itu, terima kasih atas informasi yang telah kau berikan, Saka. Saya minta Tuan Saka agar mengantarkan saya ke tempat di mana terakhir Suniti itu dimakamkan oleh Tuan. Baik, Saka. Saya benar-benar minta tolong kepada kalian. Kita bareng-bareng. Karena saya tahu kalian memiliki tujuan yang baik. Sadarkanlah Suniti. Suniti yang saya kenal bukanlah Suniti yang saat ini. Dampingi saya, Tuan Saka. Jika saya butuh informasi apapun, saya akan memanggilmu. Baiklah. Saya sangat berterima kasih kepadamu. Saya sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya saya untuk menyadarkan Suniti. Saya sudah bertahun-tahun mencoba bersama Nenek Daris untuk menyadarkan Suniti. Akan tetapi baru kali ini ada harapan itu. Dan harapan itu dari dirimu. Amin, amin. Saya berterima kasih banyak. Baiklah. Akan saya antarkan kau ke tempat di mana Suniti itu dikuburkan. Oke, baiklah, terima kasih Tuan Saka. Maka ikutilah saya. Ya. Baik. Bagaimana saya keluar? Kau mengikuti jalan yang sudah ada di tubuh ini ya. Jika nanti kau ingin masuk, kau ingat-ingat tadi kau masuk melewati jalan yang mana. Baiklah. Jangan sampai kau kesusahan lagi. Aduh. Baik teman-teman. Urusin deh. Jadi tadi ada makhluk bernama Alip Saka. Dimana Alip Saka itu mungkin kalau saya cermati dari ceritanya itu sedikit berkawan baik dengan Suniti. Entah itu ada hubungan spesial ataupun enggak, saya kurang tahu. Yang intinya tadi mengatakan karena belas kasihan yang menuntun Tuan Saka untuk berbuat baik kepada Suniti. Kurang lebih kejadian tragis mengenai bapak ibunya Diken dan Karmini. Apa? Karmini ya? Karmini. Ya. Itu seperti itu teman-teman. Jadi masuk terpleset ke jurang ketika sedang ditakuti oleh si anaknya sendiri, yaitu Suniti. Terus mengenai rumor yang beredar mengenai pesugihan, ya, seperti yang pernah dikatakan oleh Gentring Manik, orang pesugihan oleh orang tuanya. Ternyata itu hanya terkaan-terkaan dari warga sekitar yang dikira orang tuanya si Diken dan Karmini itu kaya karena pesugihan, padahal bukan. Menumbalkan Suniti. Iya, padahal bukan. Ekonominya itu membaik itu karena anaknya atau kakaknya si Suniti itu, atau disebut Sunita, itu menikah dengan anak kepala desa dan setelah tidak lama itu anaknya itu menjadi kepala desa menggantikan bapaknya. Lah ekonomi itu berubah drastis teman-teman. Kurang lebih itu yang saya bisa tangkap ya, dan saya bisa informasikan untuk seluruh semua. Ya mohon maaf jika informasi ini kurang gamblang ya. Ya intinya alur ceritanya seperti itu teman-teman, kurang lebih yang saya tangkap dari informasi-informasi yang diberikan kepada saya. Dan ini kita akan mengikuti Tuan Saka untuk menuju di mana ketika Suniti Paring itu meninggal dunia dan dimakamkan oleh Tuan Saka sendirian di tengah hutan. Jom. Mungkin satu lagi. Mungkin nanti beberapa waktu ke depan saya ingin mengekspos kampung halaman di mana di situ ada sekitar 100-an rumah ada. Yang desa mati itu mas? Desa mati yang ditinggalkan oleh warganya karena terornya si Suniti Paring. Ya. Saya tadi malam ke sana ya Dik. Cuma saya lewat
wah ternyata aksesnya tidak gampang karena memerlukan akses yang terjal. Bismillah.